Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, ini adalah materi modul 3 tentang sesi 14, masalah tentang jamban sehat. Karena permasalahan stunting yang ada sekarang itu berkaitan dengan keadaan lingkungan kita, terutama dengan jamban sehat. Siapa yang di sini ibu-ibu yang belum ada WC di rumah? WC pribadi sendiri di rumah siapa? Nah, angkat. Ada yang lain? Yang lain? Kira-kira permasalahannya nggak ada WC itu apa, Bu? Karena bencana. Biasanya buang air besarnya di mana? Ada WC di rumah. Ada apa? Setelah itu kejadian, sekarang ibu buang air besarnya di mana? Di masjid. Jarak dari rumah ke masjid? WC di rumah, WC cemplung. Ada yang bisa buang air besar di sungai? Ada? Siapa lagi? Yang di kolam-kolam ikan? Sambil sekalian lagi makan ikan ada? Ada, Pak? Ada, Pak. Sekalian kasih makan ikan. Iya kan, Pak? Nah, jadi kita jelaskan kenapa kita harus memiliki jamban sehat. Jadi pertanyaan awal yang berkaitan dengan stunting tadi, apa itu jamban sehat? Jamban sehat itu adalah yang baik dilakukan untuk kita membuang air besar atau membuang kotoran pada kita yang tidak mencemari lingkungan dan tidak menyebabkan penyakit ke orang sekitar. Karena kotoran itu yang bisa dihinggap oleh lalat yang bisa masuk ke makanan kita. Makanya kita memang harus memiliki jamban sehat. Jadi kita jelaskan dulu apa itu jamban sehat. Jamban sehat itu adalah tempat pembuangan kotoran manusia berupa tinja atau air seni. Jadi jamban sehat itu harus memenuhi syarat, bukan asal-asal aja kita mempunyai WC, kotoran itu udah hilang, itu udah selesai, bukan itu aja. Berarti kita udah membuang kotoran, dampaknya itu kemana? Makanya kita butuh jamban sehat. Jamban sehat itu harus punya kriteria, Bu. Mempunyai syarat kesehatan. Pertama, tidak mencemari sumber air minum. Jadi kalau lubang tinja itu jarak minimal itu 10 sampai 15 meter dari sumber air. Kenapa seperti itu? Apalagi lubang tinja itu yang tidak septic tank ya, Bu, yang tidak dipakai semen. Yang kedua, tidak berbau dan nyaman digunakan. Jadi kita bisa lebih sehat di sana. Terus bebas dari serangga dan tikus. Yang keempat, tidak mencemari tanah permukaan sekitar. Yang kelima, aman dan mudah dibersihkan oleh pemakai. Yang keenam, dilengkapi dinding dan atap pelindung. 7, penerang dan ventilasi cukup. Yang kedelapan, lantai kedap air dan luas ruang memadai. Yang kesembilan, tersedianya air. WC ada, air tidak ada, pasti kita tidak bisa mempergunakan. Apa manfaat dari jamban sehat itu? Pertama adalah lingkungan bersih, sehat dan tidak berbau. Yang kedua, tidak mencemari air di sekitar. Dan ketiga, tidak mengundang datangnya lalat serangga yang dapat menularkan penyakit. Makanya tadi dibilang tinja kita itu adalah sumber penyakit kalau tidak kita kelola dengan baik. WC atau jamban yang sehat itu tidak harus selalu mahal, Bu. Tidak harus selalu mahal WC atau apa itu yang selalu mahal. Pertama, intinya gimana caranya kotoran kita itu tidak mencemari lingkungan dengan cara kotoran itu ditutup atau kita hilangkan. Ada cara yang mudah. Pertama, kita membuat WC. Yang paling murah itu adalah WC digali lubang, buang air besar sana, tutup lubang lagi. Itu yang paling murah. WC yang paling murah. Ada yang pernah kayak gitu? Biasanya kalau kita pergi ke ladang atau gimana jauh buang air besar, pasti kita gali lubang, buang air besar sana, tutup lagi kan? Itu dalam keadaan darurat kan, Bu. Yang kedua, jamban cemplung. Jamban cemplung dia berupa bangunan seperti yang kayak pondok-pondok kecil. Gali lubang agak dalam, buang air besar di sana, ada air di sana, kita buang air di sana. Di atasnya itu cuma papan pembatas lubang itu aja. Selesai itu langsung ditutup.
Itu WC yang kedua paling murah. Yang ketiga adalah WC leher angsa atau WC yang biasa-biasa ibu pergunakan di rumah, kayak kloset duduk, ada kloset jongkok atau gimana. WC yang seperti itu kan memerlukan biaya yang besar kan Bu, ya kan. Kegiatan namanya arisan jamban, pernah ibu dengar? Jadi dikumpulkan semua masyarakat yang tidak memiliki jamban, berapa orang, 10 atau 13 orang. Jadi 10 orang ini dia arisan Bu, dia arisan dari arisan sendiri-sendiri. Jadi yang pertama menerima di rumah dia dulu bikin WC-nya, arisan-arisan lagi di rumah kedua. Jadi dalam 3 bulan atau 6 bulan Bu, jadi 10 orang ini nih udah bisa bikin dapat jamban sendiri. Jadi kan ada caranya bagaimana kita bisa memiliki jamban yang sehat. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kira-kira ada pertanyaan dari Ibu masalah jamban sehat ini? Karena jamban itu adalah kebutuhan kita yang sangat diperlukan. Apalagi Bapak Ibu yang bukannya gimana, yang tua-tua mungkin lah masih sehat atau gimana. Kalau keadaan hujan lebat atau gimana kan Bu, pusing kan, perut sakit, makan enak perut sakit, nggak mungkin langsung lari-lari ke masjid atau gimana. Tentulah kalau malam pas tengah malam Bu. Kalau ibu mungkin biasa, mungkin kalau kami yang baru datang di sini, tahanlah besok pagi, ujung-ujungnya jadi penyakit kan Bu. Nah, jadi makanya saya menyampaikan materi tentang jamban sehat, karena jamban sehat itu adalah salah satu cara bagaimana kita untuk menjadi sehat dan supaya anak-anak kita itu tidak bisa terdampak menjadi stunting tadi. Mungkin di sini saya cuma menyampaikan khususnya materi tentang jamban. Mungkin jika ada kata-kata yang tidak pantas disampaikan, saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.